Shalom Aleichem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita bisa diberi kesehatan. Tadi seperti Pak Kiai bilang, bahwa yang penting di masa ini adalah kesehatan. Kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini online, walaupun online, tetapi tidak mengurangi keakraban dan tidak mengurangi kehangatan nanti yang akan kita diskusikan. Ini semua adalah karena berkat dan karena anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bersama dengan kita malam ini sudah ada Ibu Elisheva Wiryatmaja. Beliau adalah pendiri dari Etzheim Indonesia. Selamat malam Bu Elisheva. Selamat malam. Bersama kita ya, bersama kita juga sudah ada Bapak Yohanan Eliyahu. Beliau adalah juga salah satu founder dan pendiri Etzheim Indonesia. Selamat malam Pak Yohanan. Oke. Pak Yohanan belum di-unmute. Belum di-unmute. Shalom. Shalom. Selamat malam. Baik. Bersama dengan kita juga ada Bapak Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat malam. Selamat sore siang ya di sana. Baik. Bergabung bersama dengan Pak Kiai Mukti juga ada Bapak Kiai Haji Saifullah. Beliau adalah bendahara Lembaga Bahsul Masail. Selamat malam dan shalom. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semuanya. Selamat siang yang ada di sana. Wah, ini Pak Kiai Haji Zainul Ma'arif sudah hadir. Selamat malam dan shalom untuk Bapak Kiai Haji Zainul Ma'arif. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI. Assalamualaikum, shalom. Shalom. Baik. Shalom. Assalamualaikum. Oke, sedikit pengumuman sebelum kita mulai untuk rekan-rekan yang bergabung bersama kita semua di Facebook Live, Facebook online. Pada dasarnya ketika nanti acara ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama Mr. Gil Yakir dan juga nanti beliau akan memperkenalkan diri, dan juga setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab berupa diskusi panel antara semua peserta yang ada di Zoom, dan juga kami beri kesempatan kepada rekan-rekan yang join atau bergabung di Facebook Live untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Nanti kami akan bacakan. Baik, malam ini acara juga akan difasilitasi atau diterjemahkan oleh Ibu Abigail Wiryatmaja. Ibu Abigail ini adalah adik daripada Ibu Elisheva. Jadi, tapi entah beliau mau menyalakan videonya atau enggak. Katanya sih nggak mau. Beliau malu-malu. Nggak usah tuh. Alright, oke. Kita langsung saja kepada acaranya. Sebelumnya saya perkenalkan pembicaranya, yaitu adalah Mr. Gil Yakir. Beliau adalah warga negara Israel dan saat ini beliau berprofesi sebagai security consultant. So Mr. Gil Yakir from Indonesia, on behalf of Etzheim Indonesia and on behalf of Indonesian people here, we send you a warm greeting and thank you so much for joining us in this beautiful dialogue between Israel and Indonesia. Thank you for giving me the opportunity to join. Pleasure. It's my pleasure. Right, okay. Acara pertama kita akan langsung dimulai adalah sambutan singkat dari founder atau pendiri dari Etzheim, yaitu Ibu Elisheva Wiryatmaja. Silakan Ibu Elisheva. Oke, saya hanya singkat aja untuk memberitahukan latar belakang dari kenapa kita membuat acara program seperti ini. Jadi untuk kita tahu bahwa Indonesia sangat-sangat punya niat yang sangat mulia gitu untuk menjadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Tetapi untuk menjadi mediator yang baik, seharusnya Indonesia punya kesempatan untuk mendengarkan dua belah pihak, jangan hanya pihak Palestina saja, tetapi juga pihak Israel. Sayangnya di Indonesia itu hanya ada perwakilan Palestina dan tidak ada perwakilan Israel. Jadi Indonesia kebanyakan memperoleh informasinya hanya sepihak saja gitu ya. Dan informasi yang beredar dari Indonesia pun tidak seimbang. Nah, program menimbang Abraham Accord ini adalah memberikan kesempatan bagi seluruh Indonesia di Facebook, di Zoom, semoga ini bisa di-share kemana-mana,
untuk Indonesia itu bisa mendengarkan suara dari pihak Israel. Tapi untuk menyeimbangkannya juga kita bisa kita mendengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari pendapat-pendapat dari para pemimpin Islam di Indonesia. Begitu aja, saya kembalikan kepada Leo. Terima kasih Ibu Elisheva dan Kiai Haji Mukti Ali Kusyeri. Kami berikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Pak Gil, Ibu Elisheva, dan teman-teman yang ada di Israel. Selamat malam bagi kita yang ada di Indonesia. Diskusi Indonesia-Israel ini sangat relevan dan penting, dan ini sudah kita mulai satu bulan yang lalu, yaitu Lembaga Basu Masail Nahdlatul Ulama DKI Jakarta mengundang sahabat-sahabat Etchaim, lalu kemudian Bani Noah, dan narasumber dari Israel yaitu Pak Niruban Balasandran. Dan ini diskusi kali ini adalah diskusi yang boleh dikatakan sebagai lanjutan dari diskusi sebelumnya, ya, Pak Leo dan Ibu Elisheva. Dan kami Lembaga Basu Masail Nahdlatul Ulama ini memang sehari-harinya makanannya adalah diskusi dan musyawarah merespon berbagai persoalan kekinian, baik persoalan nasional, lokal, maupun persoalan internasional. Kita adalah think tank Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama adalah representasi dari ormas terbesar, ormas Islam terbesar se-Indonesia, bahkan ormas Islam terbesar sedunia. Dan kita sebagai mayoritas di Indonesia, sebetulnya kita adalah masyarakat yang terbuka, mau berdialog, mengedepankan diskusi, mengedepankan dialog daripada alternatif-alternatif yang destruktif. Dan Nahdlatul Ulama memiliki prinsip menjaga 3 ukhuwah atau 3 persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan antar umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, persaudaraan antar anak bangsa, yaitu ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar umat manusia sedunia. Apalagi sebetulnya dan sesungguhnya bahwa kita ini Islam dan Yahudi adalah saudara. Saudara, baik saudara genealogi ajaran maupun genealogi darah. Kalau ajaran di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali disebutkan Bani Israel. Contohnya saya kutipkan satu saja. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, ini di dalam ayat Al-Qur'an yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kepada kalian semua. Dan di dalam Al-Quran itu apresiatif kepada Bani Israel dan agama Yahudi. Dan kalau secara genealogi darah, kalau pandangan Islam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari istrinya Hajar. Nah, sedangkan Bani Israel ini keturunan dari Ishak. Nah, Ishak adalah
putra dari Nabi Ibrahim, dari ibunya yaitu Sarah. Sehingga sebenarnya ini satu bapak beda ibu. Artinya ya semoga sebenarnya ini poligami yang baik mestinya ya. Artinya jangan sampai beda ibu, tapi sebenarnya itu satu bapak mestinya kan lebih mesra ya. Dan banyak kesamaan doktrin Yahudi dan Islam itu diantaranya adalah tauhid atau teologinya adalah mengesahkan Tuhan. Dan di dalam Islam sendiri itu bahwa Tuhan itu atau Allah atau Hashem ya kalau di Yahudinya itu tidak bisa didefinisikan atau bila kaifa kalau bahasa Arabnya, atau kalau bahasa Jawanya tan kenong kinoyong opo, artinya tidak bisa didefinisikan karena definisi itu adalah batasan, sementara Tuhan tak terbatas, maha segalanya. Dan ini banyak sekali, misalkan khitan, mungkin orang Yahudi khitan, insya Allah Pak Gil khitan, saya juga khitan Pak Gil. Nah, artinya sunat. Dan banyak sekali doktrin-doktrin kesamaan Yahudi dan Israel, sehingga ini Abraham Accord itu sebenarnya sangat pas sekali clue itu, karena kita sebetulnya adalah agama Abraham Religions. Nah, dan yang terpenting lagi adalah bahwa kita butuh istilahnya hiwarul hadoro atau dialog antar peradaban dengan cara membuka diri. Gitu. Mestinya Israel dan Indonesia, juga Palestina itu ke depan perlu membuka diri, dan ini Nahdlatul Ulama kami ini sudah memulai untuk membuka diri, mau mendengarkan berbagai pihak agar adil sejak dari pikiran, dan kita punya keyakinan bahwa lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Jadi lilin itu kecil, ya kan, tapi menerangi daripada kita capek mengutuk kegelapan. Dan lilin kecil itu adalah kita ini sekarang ini ikhtiar menuju perdamaian dunia, menuju hubungan yang lebih baik lagi, sebab kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi kita memulai sesuatu yang terkecil dulu, karena dengan terkecil ini sesungguhnya akan menuju sesuatu yang lebih besar. Karena itu hiwarul hadoro atau dialog antar peradaban melalui Zoom meeting, diskusi, dan lain sebagainya, ini adalah ikhtiar menuju sesuatu yang lebih relevan, lebih baik. Dan sekali lagi ingin saya katakan bahwa kami Nahdlatul Ulama adalah ormas terbesar yang terbuka bagi dialog-dialog antar peradaban. Dan mari kita kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran Yahudi dan Islam yang mengedepankan perdamaian, karena sesungguhnya di luar perdamaian mengajak destruktif, mengajak konflik dan lain-lain itu sebetulnya adalah sumbernya dari nafsu angkara murka, nafsu serakah manusia, ingin kuasa, ingin paling menang sendiri, dan sesungguhnya itu dibenci oleh Tuhan. Demikian, waktu saya kembalikan kepada moderator yang hebat kita, yaitu Pak Leo. Terima kasih
Pak Kiai Mukti. Luar biasa dan betul bahwasanya kita mengedepankan dialog dan kita mengedepankan damai, karena bukankah itu yang ingin kita capai bersama, kedamaian dunia. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk kepada materi utama, yaitu presentasi dari Bapak Gil Yakir. Tapi sebelum itu, sambil beliau bersiap-siap, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang bergabung bersama kami di Facebook Live. Saya ucapkan shalom, assalamualaikum, dan juga salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi, mungkin baru ada yang bergabung. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan yang ada di Facebook, silahkan menulisnya atau mengetiknya di bagian komen. Nanti di bagian Q&A, di bagian tanya jawab, saya dan Ibu Abigail akan mencoba mengemukakan pertanyaan ini kepada narasumber kita, baik itu Pak Gil ataupun jika pertanyaan untuk para Kiai NU juga dipersilahkan, karena ini sifatnya diskusi panel. Alright, now it's time for you, Gil. Now, as you understand that I'm switching from Bahasa to English, then it means it's your time to do your show. Okay, and then you will be helped and translated by Abigail. So please, the time and the opportunity and this moment is yours, and the audience is yours, Gil. Over to you. Okay, bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat malam. Selamat malam, luar biasa. This is more or less the entire Indonesian that I speak. Itu semua bahasa Indonesia yang dia bisa bicara. Thank you for hosting me in your show, and I would like to present the history of the Israeli and Arab relationships from the Israeli point of view. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mempresentasikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang latar belakang konflik Arab dan Israel. Okay, let me share my screen and I will present the Israeli side, which is a little bit missing in Indonesia, as I saw. Yeah. Beliau akan share screen-nya dan akan mempresentasikan cerita atau konflik tentang Arab Israel dari sisi Israel yang sepertinya tidak sampai di Indonesia. Leo, I need you to allow me to share my screen. Alright, it should be from Elisheva. Ibu Eli bisa coba tolong diizinkan Pak Gil untuk sharing screen. Elisheva? Okay, just one second. Di mana ya masuknya ya? Bagian bawah, allow others to screen. Allow others, multiple something, multiple share. Multiple share. Yes. Ya, saya kayaknya nggak ada yang muncul. Saya make host aja. Oke, boleh. Okay, you're the host now, Gil. You can go. Okay. Okay, so as I said, the relationships between Israeli and Arabs in the Middle East are quite complicated. As you can see, the Americans are trying to install the peace process, but they have two parts, the Palestinian part and the Israeli part, that are very, very difficult to connect. Ya, seperti yang dikatakan tadi, konflik antara Arab dan Israel di Timur Tengah itu sangat rumit. Seperti yang dapat dilihat di ilustrasi ini, Amerika berusaha untuk menyatukan sebuah perjanjian damai antara Palestina dan Israel. Namun seperti yang kita lihat, bagian-bagian puzzle ini sulit untuk disambungkan. So as I said, I will present the Israeli side, which is based on three main assumptions. Okay. Ya. Jadi beliau akan memberikan presentasi tentang sisi Israel yang didasarkan atas tiga asumsi utama.
First assumption is that Israel is the only place in the world for the Jewish people. There are no other places, no other countries that are that the Israelis can live as citizens. Ya, seperti yang ditulis dalam bahasa Indonesia juga, Israel adalah satu-satunya tempat di dunia untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Tidak ada tempat atau negara lain di mana mereka bisa tinggal. Israel is the only place means that is our place and it's the only one. Ya, dan our because of historical and archaeological evidences, and the only place is because there are no other places. Ya, yang dikatakan di sini adalah satu-satunya tempat kami adalah maksudnya dari dua sisi. Kami, milik kami adalah dalam arti ada bukti-bukti historis atau sejarah dan arkeologi, dan satu-satunya tempat artinya tidak ada tempat lain. When we say that that Israel is our country, means that the historical evidences are not in doubt. The evidence everywhere. Ya, dan yang dimaksudkan dengan milik kami itu artinya didukung oleh banyak sekali bukti-bukti arkeologi dan sejarah yang bisa ditemukan di seluruh Israel, seperti yang digambarkan di ilustrasi ini. Yeah, evidences from thousands of years for the existence of the Jewish people in the place. Bukti dari ribuan tahun yang lalu adanya keberadaan bangsa Israel, bangsa Yahudi di Israel, di wilayah ini. Okay, this is the Wall of Tears, the Kotel. Jewish used to pray even in the last century, where the first photo can be created. Ya, ini waktu pertama kalinya bisa membuat foto. Itu adalah tembok barat, tempat orang Yahudi itu berdoa. Orang Indonesia sering menyebutnya sebagai tembok ratapan. And in the same place, the most holy place for the Jewish people, the Jewish place even today. Dan merupakan tempat yang paling suci, paling kudus bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia sampai sekarang. Okay, the second assumption is that Israel is very, very small. Asumsi kedua, Israel sangat kecil. It is only 400 kilometers in length and only 60 kilometers in width. Panjangnya yang paling panjang itu hanya 420 km dan lebarnya itu hanya 60 km. And the distance between the sea and the border with which is what is called Palestine is only 14 kilometers. Dan ada bagian di mana wilayah antara laut dengan perbatasan wilayah yang disebut dengan Palestina itu hanya 14 km. That means that there is no actually place to go if Israel is under attack. In the size is more or less half the size of Java Island. Artinya apabila Israel diserang itu mereka nggak ada tempat lari kemanapun, dan ukurannya ini beliau sudah ukur itu setengah dari ukuran Pulau Jawa. In comparison to the Arab world, you can see Israel as the red spot in the middle. And in comparison to the Arab world, it is very, very miniature. Dan kalau dibandingkan di peta dengan peta dari negara-negara Arab, itu kita bisa lihat Israel itu bagian yang kecil sekali yang merah, sementara dikelilingi oleh negara-negara Arab yang besar dan banyak sekali di sekitarnya. So out of the three assumptions, we said that Israel is the only place in the world for the Jewish people, and Israel is very small. Ya, jadi dari asumsi ini adalah Israel merupakan satu-satunya tempat kami di dunia ini, dan yang kedua adalah Israel sangat kecil. Kemudian, now the third assumption might suggest that the Jewish are paranoid or very afraid, but it is proven that given the option, the Jewish people will be just slaughtered. Dan asumsi ketiga adalah apabila diberikan kemungkinan atau ada kesempatan, bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu pasti akan dibantai. Dan ini bukan sekedar paranoia, tetapi sudah terbukti dari waktu ke waktu sepanjang sejarah. These things happen many, many times in many places in the world. The most famous one, which is known everywhere, is the Holocaust. The Holocaust made by the Nazis in Europe
which was a systematic slaughter of Jews in Europe. Dan yang paling terkenal dari antara pembantaian tersebut adalah sistem pembunuhan atau pembantaian secara sistematis Yahudi-Yahudi yang berada di Eropa yang kita kenal dengan Holocaust. I don't know how much Indonesian people are familiar with our history, but these pictures are just a taste of what happened in Europe, and which is the basic and the most important thing that affect our behavior in the world. Ya, dan beliau tidak tahu bagaimana pengetahuan bangsa Indonesia tentang sejarah bangsa Yahudi, tapi ini adalah salah satu atau beberapa ilustrasi yang menggambarkan dasar atau alasan mengapa bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu bertingkah laku seperti sekarang. Yes, so all of this slaughtered, all of these horrors were made under the leadership of Adolf Hitler, which is, in our eyes, the most horrible person in the world, which is slaughtered the Jewish with no reason. Ya, dan di Holocaust ini seperti yang mungkin kita ketahui atau yang publik ketahui adalah semua pembantaian ini dilakukan berdasarkan perintah Adolf Hitler, adalah orang yang paling sadis di seluruh dunia sepanjang sejarah. Dan itu ya bangsa Yahudi, bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu, orang-orang Yahudi dibantai di seluruh Eropa dan ya dikubur secara massal. This is what made us made the change between the picture above and the picture below. Inilah yang above, continue. Sorry. Ini yang mendorong orang-orang Yahudi untuk melakukan suatu perubahan dari gambar yang di atas, di mana kita lihat orang-orang Yahudi itu menyerah, menghadap tembok dalam kondisi menyerah, dan foto yang di bawah, di mana tentara itu berdoa di tembok. If in the past the Jewish people was just surrendered in order to be executed, the picture below shows different point of view of this position of strength, strength and belief. Ya, kontrasnya dua gambar ini adalah di atas mereka tidak berdaya, seperti menyerah, dipaksa untuk menyerah, untuk dibantai. Sementara di bawah mereka mempunyai suatu kekuatan, yaitu bala tentara yang sedang berdoa di tembok barat. Okay, so these are the three assumptions. These three assumptions bring us to the position that this might never happen again. Ya, we must defend ourselves. No one will do that for us. Jadi berdasarkan tiga asumsi ini, itulah kenapa orang Yahudi, bangsa Yahudi itu memutuskan, oke, kita harus membela diri sendiri karena nggak ada orang lain yang akan melakukannya. Jadi pembantaian ini tidak pernah boleh terjadi lagi. And just to emphasize the fact that we are not paranoid, people still are talking about the destruction of Israel, and the picture above shows it. Ya, dan untuk membuktikan bahwa kita tidak paranoid, tidak takut berlebihan, adalah di foto ini kita bisa buktikan bahwa memang masih ada orang yang masih berbicara tentang ingin menghancurkan Israel. Yeah, Iran, which is the hardest enemy this time, is really considering to destroy Israel and tries to develop nuclear weapon to do that. Ya, di masa sekarang musuh terbesar Israel saat ini adalah Iran yang sudah bersumpah untuk menghancurkan Israel. Oleh karena itu mereka sedang mengembangkan teknologi nuklir. And because Israel is very small, only one atomic bomb can destroy Israel totally and the Jewish people. Ya, dan karena Israel itu sangat kecil, cukup satu bom atom itu sudah cukup untuk membantai dan menghancurkan Israel dan seluruh bangsa Yahudi. Okay, just to continue, I would like to speak about the conflict timeline. Untuk melanjutkan, beliau akan melanjutkan dengan garis waktu dari konflik. I apologize if it will be a little bit too boring and too much details, but I will try to do it as fast as I can.
Mohon maaf sebelumnya apabila terlalu banyak detail atau rincian data, beliau akan mencoba untuk melakukannya dengan cepat. Okay, so in this part, I will speak about ancient times. I will speak about different times of the years and recent developments. Ya, jadi beliau akan membagi dalam 4 bagian, yaitu masa zaman dahulu kala, zaman kuno, dan kemudian zaman sebelum 1948, kemudian yang ketiga zaman 1948 sampai 2018, sampai dan yang keempat adalah perkembangan-perkembangan terakhir. Okay, so first of all, Israel appears in the Bible. In the Bible means before starting the counting started. So the Jewish people settled in Israel during the biblical era. Pertama di zaman Alkitabiah, bahkan sebelum tahun masa umum yang digunakan sekarang, kalender umum yang digunakan sekarang belum dihitung, itu sudah ada, Israel itu sudah disebut di zaman Alkitab. Okay, in the year 70, this was the destruction of Jerusalem by the Romans and the time which most of the Jewish people fled to the diaspora. Some part of the Jewish people stayed in some basic places in Israel. Kemudian di tahun 70 di situ terjadi kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua oleh bangsa Romawi, di mana banyak dari suku Yahudi yang akhirnya keluar atau terusir dari sana, walaupun saat itu masih ada beberapa bagian yang masih tinggal di beberapa bagian Israel. The first time that the name Palestine is mentioned is in the 5th century by a Greek historian. Pertama kalinya kata Palestina itu muncul adalah disebutkan oleh seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus. Okay, and starting in the 7th century, the Palestine and Israel, the territory was occupied by the Arab ruling. Kemudian mulai dari abad ke-7 itu sampai abad ke-11 itu bangsa Arab yang bercokol atau menguasai wilayah Israel yang dinamakan Palestina. Okay, we'll speak about the creation of Israel. Before the creation of Israel, the Turks, the Ottoman, ruled the area for about 400 years. Sebelum terbentuknya Israel di tahun 1948, seperti yang mungkin diketahui, kerajaan Turki di bawah kerajaan Ottoman itu menguasai wilayah tersebut selama 400 tahun. During this time, there were Arab tribes and also Jewish cores in the cities and villages in Palestine. Dan selama masa pemerintahan atau masa penguasaan ini ada banyak suku bangsa Arab maupun suku bangsa Yahudi yang masih tinggal di wilayah tersebut. Okay, before the creation of Israel, it was ruled by British mandate. Oke, sebelum terbentuknya negara Israel di tahun-tahun terakhir sebelumnya, tahun 1923 sampai 48, itu dikuasai oleh mandat Inggris. The entire area was controlled either by British or by French mandates. Dan wilayah tersebut dikuasai kalau bukan oleh Inggris, dikuasai oleh Prancis. On November 47, the UN declared that Israel will be a national home for the Jewish people. Kemudian tanggal 29 November 1947, PBB itu mengadakan majelis umum yang menyatakan bahwa mereka akan membentuk sebuah negara bagi orang-orang Yahudi di Israel. It was a decision of the United Nations after the horrors of the Holocaust. Dan ini merupakan keputusan PBB sesudah terjadinya horor Holocaust. And this decision divided the territory
for two areas. The yellow part is the Israeli part, and the green part is the Arab part. Dan keputusan tersebut membagi wilayah Israel itu menjadi dua bagian. Yang kuning itu adalah Israel, yang hijau itu adalah Arab. The Jewish accepted it, and on 1948 there was a declaration of the Israeli state in the yellow part, as we saw. Dan dan akhirnya keputusan tersebut diterima dengan baik oleh Israel, sehingga terbentuk negara Israel di tahun 14 Mei 48 berdasarkan wilayah yang sudah ditentukan oleh PBB, yaitu yang kuning tadi itu. If the declaration was on May 14th, on May 15th, one day afterwards, the neighboring countries attack the very, very new country, the new Israel country. Ketika baru dideklarasikan sebagai suatu negara Israel, negara Yahudi di tanggal 14 Mei, keesokan harinya 5 negara Arab, yaitu Syria, Irak, Yordania, Mesir, itu menyerang Israel. Okay, so the Independence War, which happened immediately after the declaration of Israel, started by the invasion of the neighboring countries. Kemudian terjadi perang kemerdekaan yang dinamakan dengan perang kemerdekaan yang membela wilayah Israel dari serangan 5 negara Arab tersebut. And by miracle, really no other words other than miracle, Israel won and survived. Dan hanya karena mujizatlah Israel itu menang dan akhirnya selamat ya. The 6 Days War, I think it's the most important ones for the Israeli-Arab relationships. The neighboring countries again attacked Israel, but Israel won and occupied some of the territories. Dan di tahun 1967 kembali Israel diserang dalam yang namanya Perang 6 Hari, mungkin sesuatu yang cukup dikenal, di mana Israel membela diri dari serangan negara-negara Arab di sekitarnya. Sekali lagi hanya karena mujizat Israel akhirnya bisa menang, dan karena kemenangannya tersebut mempertahankan wilayah pertahanannya tersebut. So as we can see, the Egypt attacked from the south, the Jordanian attacked from the east, together with Iraq, and Lebanon and Syria attacked from the north. Ya, seperti dilihat. Sorry. Sorry. Ya, seperti dilihat, Mesir itu menyerang dari selatan, kemudian Yordania dan Irak itu menyerang dari sebelah timur, kemudian Lebanon dan Syria menyerang dari sebelah utara. But again, after this war, Israel won this war and occupied the territories. If you can see that the picture on the left shows Israel before the war, and the picture on the right shows Israel after the war. Ya, karena peperangan kemerdekaan ini atau peperangan mempertahankan teritorinya itu, Israel akhirnya memenangkan wilayah yang berada di sekitarnya tempat mereka melawan para penyerang, yaitu di bagian Sinai. Kita lihat di foto sebelah kiri, peta sebelah kiri itu sebelum perang, yang peta sebelah kanan itulah wilayah Israel sesudah perang. So when we talk about the occupied territories, we speak about these light green, the Sinai Desert, the West Bank, Gaza Strip, and Golan Heights. Ya, jadi kalau dikatakan, kalau ada yang namanya istilah wilayah yang diokupasi atau yang dijajah dalam tanda kutip, itu yang dimaksud adalah wilayah Sinai, jalur Gaza, kemudian tepi barat, serta Golan Heights atau daratan tinggi Golan. Exactly. 1973 is the Yom Kippur War. This war was only by Egypt and Israel and Syria attacking Israel. But in this war, Israel almost lost. Israel was almost destroyed. Tahun 1973, suatu perang yang dikenal dengan Perang Yom Kippur,
Itu Israel diserang kembali oleh Mesir dan Syria, Mesir di sebelah selatan dan Syria di sebelah utara, dan di situ hampir kalah, tapi akhirnya menang juga. The big thing after Yom Kippur is that there was a peace agreement. As a result of the Yom Kippur, there was a peace agreement with Egypt, and Israel withdraws from Sinai Desert. Akibat atau sebagai tindak lanjut dari Perang Yom Kippur, pada akhirnya tercapailah perjanjian damai dengan Mesir, dan karena perjanjian damai tersebut, Israel akhirnya keluar dari wilayah Sinai. Following this peace agreement, there is also a peace agreement with Jordan in 1994. Dan mengikuti perkembangan ini, tahun 1994 pun dengan Yordania tercapai perjanjian damai juga. Still after these peace agreements, the Palestinian problem is not solved. Namun masih tetap sesudah terbentuknya dua perjanjian damai ini, permasalahan dengan Palestina masih belum selesai. Okay, if we speak about the Palestinian arena at those times, we can see that in the beginning, after the creation of Israel, the Fadayin, which are also terrorists from within, attacking the civilian targets in Israel. Oke, kalau kita lihat dari sisi kisahnya Palestina itu, di antara tahun 1948 sampai 1964 itu ada satu grup teror dari dalam Israel sendiri yang namanya Fedayin yang menyerang masyarakat sipil, mentarget masyarakat sipil di Israel. PLO, the Palestine Liberation Organization, was created in 1964 and leading the Palestinian more or less up until now. Dan tahun 1964 akhirnya terbentuk organisasi kemerdekaan Palestina yang dinamakan dengan PLO, yang ya kurang lebih sampai sekarang masih mereka yang memegang kekuasaan. Since I'm talking from the Israeli point of view, so in our point of view, Palestine Liberation Organization is not for liberation, it's actually a terror organization. Karena beliau membawakan presentasi ini dari sisi pandang Israel, maka menurut hemat mereka, PLO itu juga ditimbang sebagai organisasi teroris. Calling it a terror organization is not just because I want to, it's because of the history. There are multiple terror attacks like airplane hijacking, the Munich Olympic Games that were under attack, and many other small attacks. Dan kenapa PLO dikatakan sebagai organisasi teroris? Bukan karena Pak Gil pingin menyebut mereka organisasi teroris, tapi memang dilihat dari sejarah kelakuannya itu memang demikian. Karena terjadi beberapa kali serangan teror dengan cara membajak pesawat di NTB maupun Sabena, kemudian juga teror yang terjadi di permainan Olimpik di Munich. Munich. These attacks are especially aimed for civilians, not for military people. Dan kenapa dinamakan teror? Karena serangan-serangan ini itu ditujukan ke masyarakat sipil, bukan ke target militer. The first Intifada in the 80s, we remember all the exploding bombs and restaurants, and the first Lebanon War. Kemudian tahun 1980-an terjadi Intifada pertama yang kemudian disusul oleh Perang Lebanon yang pertama, di mana di masa-masa Intifada tersebut ada banyak bom yang menyerang bus-bus angkutan umum maupun restoran-restoran. Sekali lagi target sipil. I'm not sure how much the Indonesian people are exposed to the things that the Jewish side of this conflict experienced, such of these images. Pak Gil tidak tahu, orang Indonesia itu tahu seberapa banyak tentang sisinya Israel, betapa mereka seringkali diserang-serang seperti ini. I will tell you now, we know nothing, or in general. Yeah, so that's the purpose of this of my presentation.
Ya, dan oleh karena itu beliau memberikan presentasi ini. And small expectation for hope was we had it in the 1990s, where the Oslo Accords were signed between Israel and the Palestinian side. Harapan pertama muncul di tahun 1993 di mana ditandatangani sebuah perjanjian antara Israel dengan Palestina, yaitu dinamakan Perjanjian Oslo, Kesepakatan Oslo. It seems like we are heading for peace. There were even plans for mutual projects and really plans for peace. Di sini tampaknya ada harapan yang cukup tinggi karena ada sempat mencapai rencana-rencana pengembangan proyek bersama-sama. But what we saw after Oslo Accords are again second intifada, major terror attacks. Tapi apa yang terjadi sesudah perjanjian tersebut tahun 2000 itu terjadi intifada kedua, yaitu serangkaian serangan-serangan teror kembali terjadi ke target sipil. Now, if we forget about the presentation for a second, I would like to share a little bit from my memories. As a young man, we were, all of the Israelis were afraid to ride bus. We were afraid to go to restaurants. We were afraid to go in central areas because there was an explosion every day. Civilians were actually murdered every day. Ya, beliau membagikan pengalaman pribadinya yang terlepas dari presentasi ini, yaitu pada saat itu, di masa-masa tersebut, beliau sebagai anak muda itu sangat takut untuk naik bus umum, sangat takut untuk pergi ke restoran, karena seringkali terjadi serangan-serangan bom secara tidak terduga. And this was after we had such higher expectations for peace. Dan ini terjadi sesudah adanya harapan yang tinggi akan terbentuknya perdamaian, seperti yang diharapkan dari Oslo itu. Okay, so now if we talk about the Palestinian arena, how we should approach the relationships with the Palestinians. So we have the conservative point of view and the liberal point of view. Oke, ada mengenai permasalahan Palestina dalam tanda kutip, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan atau yang ada, ya pilihan-pilihan yang ada itu, yaitu pendekatan yang kita bisa katakan sayap kanan, yaitu yang konservatif, dan ada juga pendekatan sayap kiri yang lebih liberal. I will speak about these two approaches shortly with two demonstrations. One about the conservative demonstration about Operation Defensive Shield, and the other example is the withdrawal from Gaza. Beliau akan menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi atau cerita yang sesungguhnya. Yang pertama dari bagian sayap kanan yang konservatif, yaitu contohnya operasi militer di tepi barat. Kemudian pendekatan yang liberal, yaitu sayap kiri, mengenai jalur Gaza. Okay, so if we spoke about the withdrawal from Gaza, on 2005, Israel decided to go out from Gaza Strip. It completely go out, take all the citizens from Gaza Strip. Oke, ini pertama yang dipresentasikan adalah pendekatan sayap kiri yang liberal, yaitu keluar sama sekali dari jalur Gaza, di mana semua penduduk Israel itu diusir dalam tanda kutip atau dikeluarkan dari jalur Gaza tersebut, sama sekali tidak ada yang tertinggal, bahkan rumah-rumahnya pun dihancurkan. Gaza Strip is located on the south of Israel, on the border to Egypt. And as you remember, Israel is very, very small. Okay? That's just a reminder. Hanya sebagai pengingat saja, jalur Gaza itu sangat kecil di sebelah selatan berbatasan dengan Mesir. In Gaza Strip, there were many villages, Israeli villages that lived there for years. Di jalur Gaza itu sendiri ada banyak sekali desa-desa yang dari dulu sudah ditempati oleh orang-orang Israel.
So what Israel decided to do is to take out all the citizens from Gaza Strip and destroy all the houses from Israel, from Gaza Strip. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel saat itu yaitu mengevakuasi semua penduduk atau penduduk Israel yang ada di jalur Gaza, dipaksa keluar, diseret keluar, kemudian rumahnya dihancurkan supaya mereka nggak bisa kembali. So all of the houses were destroyed and the people were forcibly evacuated from the place. You can see the images. It was very hard for us to do, but it was important for us to do in order to get peace. Ya, dan seperti yang dilihat di foto-foto ini, rumah-rumahnya dihancurkan, penduduknya dibawa paksa, ditarik paksa keluar, dan itu beliau sebagai bagian dari yang melakukannya, pelaksananya, itu merasa itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, tapi mereka merasa perlu karena dikatakan itu akan membawa perdamaian. Israel was willing to do all of this in order to live in peace with the neighboring country in Gaza, the Palestinians in Gaza. Israel bersedia melakukan apapun demi untuk mencapai perdamaian, demi harapan untuk mencapai perdamaian. But what we got in return is this. The Palestinians from Gaza Strip used the same area that was evacuated in order to shoot missiles on Israel, thousands of missiles. Millions of citizens were under fire from them since then. Tapi apa yang terjadi justru dari wilayah yang sama yang dievakuasi oleh Israel itu ada ribuan serangan misil ke Israel, ke wilayah sipil, sehingga banyak sekali penduduk-penduduk sipil yang berada di daerah yang berbatasan dengan jalur Gaza itu berada dalam bahaya terus-menerus. For Israel, it is quite normal to live under missile attack, which no other country in the world will accept. Buat Israel, itu suatu situasi yang sangat normal dalam tanda kutip untuk selalu hidup di bawah ancaman serangan misil. Sesuatu yang coba kalau dialami oleh bangsa lain, pasti mereka tidak akan terima. Tapi oleh Israel ya mereka terima aja. Except for missiles, there are other ways that the Palestinians of Gaza attack Israel, first by fires they set with balloons and kites. They dig tunnels, not logistic tunnels. These are tunnels made for attack of the nearby villages. Dan apa yang selain dari serangan-serangan misil tersebut, yang terjadi juga adalah serangan-serangan menggunakan balon gas yang membawa semacam sesuatu yang bisa terbakar gitu, dibawa dengan semacam layangan gitu, kemudian diterbangkan ke arah Israel untuk membakar ladang-ladang dari penduduk-penduduk sipil yang ada di perbatasan tersebut. Dan selain itu mereka lakukan juga adalah menggali terowongan-terowongan di bawah perbatasan, melewati perbatasan, dan itu terowongan itu bukan digunakan untuk logistik, tapi terowongan untuk menyelundupkan orang untuk melewati perbatasan kemudian mengadakan aksi teror. So, as we saw, we were doing everything we could in order to get peace, even withdrawal from the territories, from the land. But it didn't give us peace. It gave us even more severe war. Jadi sepertinya sebagai kesimpulannya, tadi ketika Israel mau bersedia melakukan apapun demi mencapai kedamaian, ternyata malah dibalas dengan teror yang lebih banyak. Okay, so this was about the liberal way to approach the conflict. Now we'll speak about the conservative way. Operation Defensive Shield. Yeah, sorry. Kalau tadi adalah pendekatan liberal atau sayap kiri untuk menyelesaikan konflik, sekarang beliau akan mempresentasikan versi sayap kanan, yaitu Operasi Defensive Shield. Yes, after 2002, after many suicide bombings and terror attacks, and specifically the attack on Park Hotel, this was a daily image that we saw in the news. Israel suffered so many
people that were murdered in assassination attacks. Oke, kalau di tahun 2002 ketika mulai banyak serangan-serangan bom bunuh diri dan serangan teror dari sisi tepi barat, terutama seperti contohnya yang terjadi di Park Hotel, itu di mana banyak sekali korban-korban sipil yang berjatuhan. So the solution was for Israel to attack the terror centers in the West Bank, but not in Gaza at that time. Dan ketika itu solusi yang dilakukan oleh Israel adalah menyerang pusat teror yang berada di tepi barat. And what was the result? The result is relatively quiet until these days. It's almost 20 years that the West Bank is much more quiet than Gaza Strip. There are economic relationships between the Palestinians and the Israelis. Of course, it's not complete, it's not full, but it's relatively quiet. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah relatif damai ya, relatif tenang sampai dengan tahun ini, sampai dengan sekarang hampir 20 tahun dari sejak itu. Dan kegiatan perekonomian bagi orang Palestina itu bisa terjadi berdampingan dengan Israel. So, if we want to compare the two solutions, so if the cause for everything is terror, and we choose the withdrawing from the territory, it brings us war. If we choose the way of war, it gives us stability. So one would say, okay, so maybe this is the way, but are we doomed to live under a war, in this war situation all the time? Should we live in war all the time? Ya, jadi kalau lihat dari dua pendekatan tersebut, sepertinya Israel seperti terkutuk dalam tanda kutip untuk hidup di bawah peperangan terus, karena kalau sumber awalnya atau permasalahan awalnya adalah serangan-serangan teror, kemudian diatasi dengan cara liberal dengan keluar dari situ, tapi ternyata dibalas dengan perang. Sedangkan di sisi lain, apabila teror itu diselesaikan dengan perang, kemudian terjadi stabilitas, tetap aja harus ada perang gitu, seperti itu. So the question, if we are supposed to live in war all the time, if this is our destiny. Nah, pertanyaan sekarang, apakah memang Israel itu punya masa depan penuh dengan perang? Well, apparently not. Apparently there is another solution that we discovered only recently. Tapi ternyata tidak begitu, karena akhirnya ada solusi lain yang baru-baru ini terjadi atau tercapai. Now we get to the Abraham Accords. Sekarang kita tiba di Abraham Accord. The Abraham Accords show us that there is a possibility to have peace between Arab and Jewish people, and it is based on economy, not on territory. Kemudian Abraham Accord atau perjanjian Abraham ini memberikan harapan bahwa memang ada kok kemungkinan untuk hidup dalam damai, dan pendekatannya bukan pendekatan wilayah, bukan mempermasalahkan wilayah, tapi justru fokus ke ekonomi. So, only in the recent year, the Abraham Accords were signed. The United Arab Emirates, Bahrain, and Sudan signed the agreement with Israel and started the relationships, the diplomatic relationships with Israel. Di tahun 2020, perjanjian Abraham itu baru tercapai dan ditandatangani oleh Arab Emirat, Bahrain, dan Sudan. Yes, we mustn't ignore also when we speak about the latest development, also about the US elections. We had Trump until now, and now it is Biden that took the place. Kemudian in the White House. Perkembangan terakhir adalah pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat yang tadinya dipimpin oleh Trump, kemudian sekarang digantikan oleh Biden. We hope that the arrival of Biden will continue the success and the advance that we achieved during the last year under the Trump presidency,
yang diharapkan oleh Israel adalah bahwa perkembangan bagus yang sudah tercapai di masa administrasi Trump itu akan terus dilakukan untuk mencapai kemajuan lebih lagi di masa administrasi Biden. And that more countries will join the Abraham Accords and will set the peace with Israel, because this is the way for advanced in the future as well. Dan harapannya adalah bahwa negara-negara lain mau ikut menjadi bagian dari perjanjian Abraham ini, karena memang nyata bahwa ini adalah harapan terbesar untuk mencapai perdamaian. So just to summarize all of this presentation, we're approaching the end. I would like to repeat two of the things that Golda Meir, one of our prime ministers, said. First of all, she said that for Israel to be or not to be is not a question of compromise. It's not, we cannot compromise to find a way between be or not be. It is either we are or we not. Oke, untuk merangkum presentasi beliau, beliau mengatakan bahwa beliau mengutip apa yang dikatakan oleh salah satu Perdana Menteri Israel, yaitu Golda Meir. Bagi Israel, to be or not to be, ada atau tidak ada, bukan sesuatu hal yang bisa dikompromi. Israel tuh pilihannya hanya ada atau tidak ada. Okay, another thing she said is that if the Arabs will put their weapons today, there will be no more violence. But if the Jewish will put down their weapons today, there will be no more Israel. Ya, dan hal kedua yang dikatakan oleh Golda Meir adalah apabila bangsa Arab itu meletakkan senjatanya, maka tidak akan ada lagi kekerasan. Tetapi kalau orang Yahudi yang meletakkan senjata mereka, maka tidak akan ada lagi Israel. It is just a matter of survival for Israel to continue and live. Karena buat Israel ini adalah masalah masalah keberadaan mereka, kemampuan mereka untuk tetap hidup. Terima kasih. That's it. I think that's it. Thank you. Begitu saja. Wow, wonderful. Thank you so much, Pak Gil. Really appreciate your comprehensive explanation. We can call it a history in a crash course, Israeli-Arab conflict in a crash course. Ya, jadi ini tadi Pak Gil menceritakan beliau menceritakan sejarah konflik Arab Israel, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mungkin kita akan bisa langsung kepada sesi berikutnya, itu adalah diskusi panel. Ya, Ibu Abigail, mohon juga nanti jika ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan untuk Pak Gil ya, Bu Abigail. Ya, Pak, siap. Ya, baik. Sekarang kita buka sesi ini. Pertama ini untuk para kiai dulu yang dari kawan-kawan kita dari lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Silakan Pak Kiai, siapa dulu yang mau memulai, ingin memberikan tanggapannya atau ingin mengajukan pertanyaan? Monggo, silakan. Silakan Pak Zen, Kiai Zen, unmute, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Gil Yakir, Ibu Eliseva Astros, Ibu Abigail, Kiai Mukti Ali, Kiai Saifullah, Bapak Yohanan Elias, dan Bapak Leo Yuwono yang saya hormati, dan seluruh pemirsa di YouTube yang saya hormati. Dalam hal ini, menurut hemat saya kita perlu pertama-tama menjernihkan terminologi. First of all, we should to clarify the term that we use. Dalam hal ini saya menggunakan perspektif, karena saya ini utamanya untuk orang Indonesia, maka dan banyak Muslim gitu. Jadi saya akan menggunakan terminologi Al-Quran dan juga paling tidak agar jelas juga di Indonesia. Ya, perlu jelas juga minimal ada 4 term sebenarnya. Pertama, Arab, Israel, Islam, Yahudi.
Ya, ini kalau sebenarnya ini judul dari dialog kita kan konflik Arab dan Israel, itu betul. Karena kadang yang dibahas itu kadang konflik Yahudi dengan Islam. Nah, itu keliru ya. Begini, paling tidak untuk para pemirsa yang di Indonesia, Arab yang berkonflik itu adalah Arab dan Israel. Dalam hal ini kalau di bahasa Arabnya adalah Israel ini Bani Israel. Kalau di Al-Quran itu ada Yahud, ada Bani Israel. Nah, Yahud itu adalah Judaism. Yahud itu kalau di Al-Quran, Yahud itu yang sekarang disebut Judaism, agama. Jadi Yahudi itu agama. Sementara Bani Israel atau Isra itu bangsa, Bani Israel. Nah, Arab itu juga bangsa. Sementara Islam tadi agama. Jadi yang berkonflik adalah bangsa Arab, lebih khususnya lagi Palestina saat ini, dengan bangsa Israel atau Bani Israel. Sementara Islam dengan Yahudi itu tidak berkonflik. Itu harus dijelaskan. There is no any conflict between Islam and Judaism. Yes. The conflict is only between Arab and Israeli or Israel, Bani Israel we call it. Ini agar clear, jangan dicampur baur. Kalau tentang Islam dan Yahudi sebagai agama itu tidak konflik. Itu bisa kita cek di Al-Quran sendiri. Al-Quran sangat menghormati Yahudi. Macam itu. Tadi sudah disebut oleh Kiai Mukti Ali juga ya, tentang bagaimana Al-Quran menyebut Bani Israel itu dengan sebutan-sebutan yang bagus. Dan Islam itu di Al-Quran, we can read it in Al-Quran, that bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan dari ajarannya Nabi Musa, ya kan? Misalnya apa? Karena ini mohon maaf saya dari Nahdlatul Ulama, saya agak sedikit menyebutkan ayat-ayat misalnya. Ya, bagaimana Al-Quran itu sangat mengapresiasi Judaism, ya. Kemudian juga saya potong karena saya harus terjemahkan untuk Pak Gil karena beliau sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Okay, ya. Sebelum kepanjangan kemudian saya banyak kehilangan pesan ya. Gil, first of all, I just want to try to give it to you in a short version of what he said before. He's very I understood most of it. So you understood most of it? Okay. You don't need me to translate? Let me try to answer, and if I missed it, then try to translate. Okay, we'll do the opposite way. Just ask me if you want to know more what I tell about. Okay. I will answer in two aspects. Okay. I will continue my speech firstly. Excuse me. Yeah. Tadi di Al-Quran, in Al-Quran there are many verses that appreciate Jews and Judaism. That is why I say there is no any conflict between Islam and Judaism. There is no any conflict. It is important statement that we have to say to Indonesian. It is very important. There is no any conflict between Muslim and Jews as the holder of Judaism. Misalnya begini, di sini disebutkan tentang bahwa Al-Quran itu melanjutkan, Al-Islam itu melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Musa. Contohnya adalah misalnya di ayat Al-Quran tentang
wa syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Syara'a lakum, Tuhan telah mensyariat kepada kalian umat Islam minad-din dari agama ma wassa bihi Nuhan, sesuatu yang telah diwasiatkan kepada Nuh, walladzina auhayna ilaika, dan sesuatu yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa, adalah sesuatu yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, wa Isa, an aqimuddin, untuk menjalankan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah. Jadi syariat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad disebutkan di Al-Quran itu adalah melanjutkan apa yang disyariatkan Tuhan kepada Ibrahim, Abraham, Moses, juga Isa. An aqimuddin, untuk mendirikan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah. Justru Muslim dengan Jews, dengan Judaism tadi, orang-orang yang meluk agama Yahudi dengan orang-orang yang meluk agama Islam, itu disuruh oleh Al-Quran jangan berpecah belah, satu. Nah, artinya yang konflik itu saat ini ya bukan Islam dan Yahudi, tapi Arab dengan Israel sebagai bangsa. Dan itu kapan? Seperti yang tadi sudah disebut oleh Pak Gil, paling tidak mulainya tahun 1948. 1948, kemudian 1956, itu kan konflik-konflik antara Arab dan Israel. Apakah konflik Arab dan Israel itu konflik agama? Tidak. Kebetulan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Gil, Arab kalah. Nah, saat itu kemudian bahasa-bahasa agama mulai dibawa. Ada politisasi agama. Jadi seolah-olah ini adalah konflik antara Islam dengan Yahudi, padahal sebenarnya tidak. Ini adalah konflik antar bangsa. Dan tadi karena ini konflik antar bangsa, dan bagaimana solusinya? Sebagian orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia, sebagian itu pengennya orang Yahudi keluar dari tanah yang sekarang ditempati, gitu. Karena dianggapnya orang-orang Bani Israel itu menjajah Palestina. Apakah itu solusi? Bukan solusi. Seperti tadi Pak Gil sudah bilang, sudah berabad-abad lamanya Bani Israel itu eksodus, berada di banyak tempat, tidak punya tempat, bahkan di slaughtered ya tadi kan ya, dibasmi dari mulai zaman Persia dulu sampai terakhir oleh Adolf Hitler. Dan tanah tadi udah disebutkan, tanah yang sekarang ditempati itu adalah the only land dan yang mereka miliki dan sudah diberikan oleh UN saat itu. Nah, kemudian solusi, apakah kemudian sebagian mungkin orang-orang Israel yang konservatif inginnya orang Palestina itu keluar dari tanah Israel? Itu juga bukan solusi. Maka solusinya memang bagaimana orang Palestina dan orang Israel itu, Arab dalam ini ya, hidup damai bersama, semacam itu. Dan itu hal yang harus disadari minimal oleh orang Indonesia. Itu penting bahwa solusinya bukan lagi perang. Perang bukan solusi untuk mengusir salah satu bangsa yang berkonflik itu. Bagaimana caranya agar dua bangsa yang saat ini sedang berkonflik sampai detik ini itu bisa hidup damai dalam kedamaian yang kemudian bisa memajukan bangsa. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Zain Ma'arif. Seperti biasa ini memang benar-benar sangat komprehensif beliau, dan harapannya itu bisa memberi pencerahan ya buat terutama bangsa kita yang mayoritas adalah Muslim. So now I give it over to you, Gil. Your response on that, because you said that you want to answer.
Yes. First of all, the discussion is divided to two: the religious discussion and the civil discussion. So about the religious discussion, I will speak shortly. Abigail, do you want to translate? Sure. Jadi beliau mengatakan bahwa memang diskusi ini terbagi menjadi dua, ada diskusi agama dan ada diskusi dari sisi konflik secara duniawi dalam arti antar bangsa. So about the religious discussion, I agree that there is no argument between the Muslims and the Jewish people. We live together for a long time in coexistence, and we have friends from each side. I visit the Muslim cities in Israel many times and even abroad. Ya, jadi kalau dari sisi agama memang tidak ada perdebatan di sini bahwa tidak ada suatu konflik antara kedua agama karena beliau sendiri punya banyak teman orang Muslim yang beliau sering kunjungi baik yang tinggal di Israel maupun yang tinggal di luar negeri. But still on the religious side, allow me to be sincere. I will try to speak frankly. There are some aspects in some parts in Islam which do not accept Jewish nor Christians. You know, we are kufar for some people. Oke, tapi beliau mau secara terus terang saja bahwa ada beberapa aspek di dalam Islam yang tidak mau terima agama lain seperti Yahudi maupun kekristenan dan menyebut mereka sebagai kafir. And jihad is part of the commandments of the Islam. But still, we can live together. We can find the way to live in peace. Dan melawan kafir itu jihad itu adalah suatu perintah di dalam Quran. Tapi dengan menyingkirkan semua itu sebenarnya memang di antara Muslim dan Yahudi tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Because nowadays we are more advanced, and of course there are extremists in every side. There are Muslim extremists and there are Jewish extremists, but they're still extremists. The day-to-day people, the normal people, can find a way to live together. Ya, jadi beliau katakan bahwa memang walaupun bisa hidup berdampingan, memang ada ekstremis Muslim maupun ekstremis Yahudi dari semua agama pun memang pasti ada ekstremisnya. Tetapi di luar orang-orang yang ekstremis tersebut, itu masih ada orang-orang yang bisa bersedia dan bisa hidup berdampingan dengan damai. So in order to live together, we need to pass to, let's say, leave the religious discussion and speak about the day-to-day discussion. This is the discussion between Arab and Israelis, which is actually the core of the conflict. Ya, dan beliau mengatakan, the purpose of this presentation. Ya, dan beliau mengatakan untuk bisa mencapai kesepakatan memang tidak bisa bawa-bawa agama karena memang inti dari presentasi maupun dari konflik tersebut memang adalah konflik antar bangsa yaitu Arab dan Israel. Yeah, Oke, baik. Kayaknya ini saya coba arahkan kepada satu pertanyaan di dalam Facebook yang diketik bapak-bapak panelis sekalian. Karena ini kan terkait dengan salah satu upaya untuk bagaimana kita bisa juga menjembatani hubungan negara kita ini yang tercinta Indonesia dengan negara Israel, gitu kan? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Robi Go. Dia mengatakan demikian. Sebetulnya apa sih yang yang menjadi hambatan untuk Indonesia itu bisa membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, ini saya pikir akan cocok untuk ditanyakan di kedua belah pihak. Dari sisi Israel sendiri seperti apa, dan dari sisi Indonesia sendiri yang mungkin diwakili oleh para Kiai NU ini, apa itu yang menjadi halangannya kira-kiranya seperti itu. Oke, jadi mungkin saya coba giliran ini pertama mungkin Ibu Abigail coba tolong terjemahkan pertanyaannya kepada Pak Gil, lalu nanti beliau menjawab yang menurut sisi Israel apa halangannya kira-kira. Baru setelah itu saya berikan kepada para Kiai NU. Saya sudah terjemahkan lewat chat. Baik. Oh, ke direct message ke Gil. Oh, ke direct message. Yes, yeah, I saw that. Okay. Yeah.
what is the main challenge for Indonesia to normalize relationships with Israel? I think this question is very, well, from my point of view, it's very easy because there is no quarrel, there is no argument between Indonesia and Israel. Okay, we have fights with Syria or Lebanon or some of the neighboring countries or the Palestinians. We don't have any fight with the Muslim world or the Arab world. So I really don't understand the difficulties for Indonesia to create relationships with Israel. I think I'm not sure it's for me to say, because I don't see any reason for Indonesia not to have relationships with Israel. Oke, jadi beliau mengatakan bahwa kalau dilihat dari perspektif Israel sendiri, pertanyaan ini bisa dijawab dengan ini sangat gampang karena menurut Israel, antara Israel dan Indonesia secara pribadi ya, antara kedua negara tersebut sebenarnya tidak ada konflik, tidak ada perdebatan apapun. Ibaratnya kayak yang masing-masing nggak pernah nyolek atau nyentil gitu ya. Jadi apa gitu permasalahannya? Apa yang mencegah Indonesia untuk bisa membuka hubungan dengan Israel? Israel sendiri tidak punya masalah dengan Indonesia. Baik, itu tanggapan respons dari Pak Gil, masuk akal, dan mungkin para Kiai NU bisa mungkin memberikan tanggapan terkait dari Indonesia. Silakan, Kiai Saifullah, monggo. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore di Israel, Mr. Gil Yakir. Terima kasih. Ini diskusi ini menarik sekali dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Mukti karena saya diikut sertakan dalam diskusi ini. Saya sangat berbahagia dan bangga sekali. Pertama mungkin untuk teman-teman di Israel bahwa mengapa NU mau gitu untuk berdiskusi semacam ini? Kenapa? Dan NU tidak mengatakan bahwa Israel atau Yahudi seperti yang dikatakan oleh Mr. Gil Yakir ada sebuah persoalan kena kata-kata kafir misalkan. Ini saya langsung aja ya, Ibu Abigail, khawatir ini kalau ada hal yang kurang di ini nanti kita diskusikan. Yang pertama karena memang di NU itu ada 4 prinsip yang dipegang dalam berpikir. Jadi metode berpikir itu ada 4 hal. Yang pertama tasamuh, toleransi. Kepada siapapun bagaimana kita bertoleransi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawasud, moderasi. Tawazun, ketika ada masalah kita pun harus seimbang mendapatkan informasi. Keempat adalah ta'adul, bagaimana kita secara adil memahami persoalan-persoalan itu. Jadi 4 hal itu yang menjadi landasan kita berpikir bagi kami yang dari NU. Nah, oleh karena itu manhaj akhirnya pun yang menuju pada 3 hal tadi yang tadi dikatakan oleh Kiai Mukti. Bagaimana kita dapat mewujudkan persaudaraan sesama Muslim, sesama orang Islam, persaudaraan sesama warga negara yaitu Indonesia, dan yang ketiga persaudaraan sesama manusia, al-ukhuwah al-insaniyah. Nah, baik itu Cina, Israel, apapun, yaitu kita harus saling bersaudara. Itu kan prinsipnya gitu kan. Jadi pada prinsipnya pun tidak ada sebenarnya dari kami pun untuk membedakan antara negara dan Israel gitu. Pada prinsipnya tidak membedakan. Itu terbukti ketika Gus Dur datang ke Israel. Itu terbukti ketika Yahya Stakuf datang ke Israel. Apalagi dengan mengatakan Ar-Rahmah
cinta kasih. Andai kata cinta kasih itu dijadikan landasan hubungan antara siapa, maka seharusnya tidak ada persoalan gitu. Seharusnya tidak ada konflik kan gitu. Nah, ini yang menjadi apa yang saya pikir landasan kenapa kita bisa berdialog saat ini. Nah, selanjutnya teman semua, bahwa ternyata memang fakta gitu kan, ada fakta di sana konflik gitu kan. Walaupun tadi dikatakan oleh Kiai Zen bahwa konflik ini adalah konflik bangsa Israel dengan bangsa Arab, akan tetapi agama oleh bahasa kami disebutnya penunggang gelap, jadikan alat justru untuk memperbesar konflik ini gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Nah, begitu pula kejadian di negara kami. Jadi mungkin Mr. Gilyakir juga harus memahami bahwa informasi mengenai Israel di Indonesia antara Israel dan Yahudi itu ya sama gitu loh di sebagian masyarakat, sehingga inilah yang menjadi persoalan gitu. Bagaimana informasi ini bisa baik masuk ke masyarakat. Jangankan urusan Israel Yahudi misalkan, Israel dan Palestina. Kemarin masalah miras misalkan. Itu kan jadi persoalan masalah miras itu. Bahwa pemerintah, isunya yang terjadi adalah pemerintah yang saat ini melegalisasi miras. Padahal miras itu dilegalisasi itu tahun 2000. Tapi kemudian itu semacam diisukan, dipolitisasi dan lain sebagainya, sehingga terjadilah misinformasi di sana. Jadi ini yang jadi persoalan. Apalagi masalah Yahudi dan Israel, ada dua hal menurut saya yang harus jadi masalah. Satu persoalan politik dan kedua adalah persoalan sosial. Dan kedua-duanya sangat berhubungan di Indonesia ini. Karena masyarakat di kita masih semacam ini, misalkan seperti ini saat ini, teman-teman, sehingga apa yang terjadi? Ini bisa menjadi isu-isu politik yang kadang-kadang para politikus pun enggan untuk menyentuhnya. Kenapa? Ya, persoalan elektabilitas tadi, terpilih atau tidak terpilih. Karena masyarakat misalkan kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi gitu kan? Mungkin Pak Leo dan teman-teman juga, mungkin Mr. Gilyakir juga paham. Ketika Gus akan mengatakan, saya akan membuka diplomatik antara Israel dan Indonesia di bidang ekonomi saja, ributnya udah kayak apaan tahu kan gitu. Isu Gus Dur sebagai apa, isu Gus Dur sebagai apa. Nah, mungkin itu yang menjadi persoalan. Apakah mampu para politikus ya menjelaskan ini gitu loh. Karena tidak ada yang seberani Gus Dur kelihatannya kalau untuk hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sosial. Kalau sudah politik gonjang-ganjing seperti ini, apa yang terjadi gitu kan? Persoalan sosial pun akan terjadi gitu. Jadi persoalan misinformasi ini saya pikir yang harus diperbaiki memang di negara kami, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang di tingkat grassroots tidak ada masalah. Akan tetapi justru itu menjadi jualan politik bagi tokoh-tokoh politik tertentu gitu kan. Itu yang jadi persoalan juga saya pikir. Nah, ini yang menjadi persoalan yang ada di Indonesia menurut. Nah, ini yang harus diselesaikan. Saya pikir dialog ini antara NU dan Israel dan teman-teman dari Israel ini adalah salah satu langkah besar menurut saya bagaimana ada solusi untuk menyelesaikan ini. Jadi saya pikir teman-teman pun harus menyadari ini
apa kalau akan terjadi ini, apa yang akan terjadi pada negara kami gitu kan. Contoh Gus Dur kemarin itu salah satu contoh yang besar sekali gitu, yang contoh yang sangat bisa kita ambil bahwa inilah persoalan terbesarnya gitu. Jadi persoalannya itu tadi bagi politisasi. Padahal mohon maaf, kalau Pak Leo dan teman-teman dan Mr. Gil itu merujuk misalkan hasil Bahsul Masail Munas NU kemarin, misalkan kata kafir itu justru itu tidak boleh diungkapkan dalam konteks kewarganegaraan, gitu loh. Untuk selain Muslim dari hasil Bahsul Masail NU malah diganti dengan kita ini adalah warga negara, kita ini adalah negara mu'ahadah, negara kesepakatan, sehingga seharusnya tidak boleh ada kata-kata kafir. Yang ada adalah kita adalah warga sistem kita adalah warga negara gitu loh. Itu jadi sebenarnya NU sudah masukan yang begitu besar gitu. Persoalannya ini masih memang persoalan politik dan persoalan sosial masyarakat yang harus dipahami juga. Maka perlu kiranya menurut saya untuk jauh lebih satu tahap lagi untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Ada aksi yang lebih real untuk bagaimana bisa informasi ini bisa masuk kepada masyarakat yang memang mempunyai kekuatan dalam informasi. Misalkan di Indonesia ini kan dua kekuatan itu adalah ada di pada Muhammadiyah dan NU. Karena dua organisasi ini adalah organisasi terbesar yang justru menjadi perekat bangsa ini. Perekat bangsa ini. Itu harus diakui. NU dan Muhammadiyah itu adalah perekat bangsa ini gitu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita sudah paham sebenarnya tentang apa. Jadi yang jadi masalah adalah bagaimana kita melangkah, aksi apa yang harus dilakukan gitu kan. Persoalannya kan itu persoalan sosial dan politik. Tokoh-tokoh politik itu sendiri yang kadang-kadang bermain di situ. Itu saya pikir sementara itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Saifullah. Dan kalau bisa saya simpulkan secara singkat, intinya problemnya ada di dalam negeri kita sendiri gitu ya, dalam arti disinformasi, informasi yang kurang berimbang, dan juga ada faktor politis itu tadi yang menjadi faktor elektabilitas apa segala macam. Dan mudah-mudahan sebetulnya ini acara kita ini mungkin ada para tokoh politikus yang menonton gitu ya, para tokoh-tokoh politik Indonesia yang cukup berpengaruh menonton, dan sehingga bisa mendapatkan masukan dari tadi apa yang diungkapkan oleh Kiai Saifullah, seperti itu luar biasa banget buat saya. Ibu Abigail, apakah mau menerjemahkan intisarinya aja kepada Pak Gil, nanti beliau akan memberikan tanggapan atau bagaimana, Bu Abigail? Saya kebetulan untuk menghemat waktu tadi saya sudah terjemahkan lewat chat ya, dan beliau sudah mengatakan tidak akan menanggapi karena kebanyakan pembahasannya itu lebih mengarah ke penjelasan politik, situasi politik di Indonesia, sehingga menurut beliau dalam negeri. Ya, betul. Betul. Oke. Alright, mungkin terakhir sebelum kita tutup karena waktu ini kita sudah over, kita sudah lebih selama hampir 30 menit. Mungkin Pak Kiai Mukti ada yang ingin disampaikan terakhir sekali Pak, sebelum kita tutup, sebelum saya tutup ini Pak. Pak Kiai, monggo. 5 menit. Oh iya, terima kasih Pak Leo. Ini produktif sekali diskusi kita kali ini, dan semoga diskusi kita kali ini adalah bukan yang terakhir, karena ini diskusi yang semacam ini sebetulnya adalah ikhtiar menyalakan lilin itu tadi, memberikan informasi yang valid dari berbagai pihak agar berharap bisa memberikan pencerahan, memberikan klarifikasi, memberikan tabayun, ya kan. Jadi cara kalau menurut konsep khiwarul hadoro atau dialog antar peradaban itu kan syaratnya itu yang pertama equality atau musawa atau setara. Semua pihak itu menganggap temannya atau
orang lain atau negara lain itu setara gitu. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, itu yang pertama syarat. Yang kedua, syarat dari dialog peradaban itu adalah mencari titik temu, ya kan, mencari titik temu dan menjauhi titik-titik perbedaan yang akan memunculkan destruktif atau konflik. Yang ketiga, melakukan pengenalan, memberikan informasi yang valid, klarifikasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang keempat, kerjasama. Kerjasama ini harus melihat mana yang bisa dikerjasamakan, gitu. Misalkan Indonesia dengan Israel, itu apa saja yang bisa dikerjasamakan, misalkan soal ekonomi, misalkan di Cirebon itu saya dari Cirebon ini ada misalkan gula batu atau misalkan kayu jati, ukiran atau akar jati yang saya duduk di atasnya ini, misalkan barangkali Israel membutuhkan atau baju batik atau kopiah seperti saya atau hal-hal yang bisa dikerjasamakan secara ekonomi misalkan, atau studi banding, atau misalkan Israel memberikan beasiswa kepada peserta didik yang ada di Indonesia, pendidikan dan berbagai hal yang bisa atau misalkan dari Israel ada hal-hal yang bisa didagangkan ke Indonesia atau Indonesia ke Israel gitu. Banyak hal yang bisa itu sebenarnya satu ikhtiar, tapi yang terpenting karena kondisi yang sudah dijelaskan secara bersama tadi itu, yang terpenting adalah itu teman-teman Israel, Pak Gil, mohon disampaikan ke teman-teman Israel itu mendukung diskusi aliansi kita ini untuk terus survival, untuk terus melakukan diskusi-diskusi, bila perlu misalkan menerbitkan buku, kemarin kita melakukan survei kecil-kecilan, lalu kemudian kita bisa juga dilakukan penelitian yang lebih masif. Kita tujuannya adalah memberikan pencerahan, klarifikasi, sesuatu yang valid itu bagian dari ikhtiar kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dan kita Lembaga Basu Masail ini dalam waktu dekat akan menerbitkan buku, Pak Gil, hasil dari diskusi-diskusi kita selama 5 tahun, dan itu isinya adalah tidak lepas dari prinsip-prinsip NU, yaitu toleran, pluralis, lalu kemudian berimbang dan mengedepankan persaudaraan tadi itu. Nah, memang benar yang dikatakan Pak Gil itu, persoalannya juga ada takfiri itu ya, orang-orang yang mudah mengkafirkan itu, ada ekstremis gitu ya, ada kita mengenal beberapa nama yang ada di Al-Qaeda itu ya, Qaeda atau Daesh atau ISIS itu kan ada nama-nama dari Palestina seperti Abdullah Azzam itu kan asli Palestina, lalu kemudian yang ke Mesir lalu bergabung di Ikhwanul Muslimin dan ke Al-Qaeda bersama Osama bin Laden itu ya. Lalu kemudian ada Al-Maqdisi yang lalu kemudian punya murid Az-Zarqawi lalu mendirikan ISIS gitu ya. Nah, itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi terciptanya perdamaian dunia, terciptanya perdamaian Arab dan Israel, dan kita berharap semoga perdamaian seluruh dunia mendukung perdamaian Israel dan Palestina,
dan tidak memperkeruh suasana dengan menebar teror atau apalagi menebar rudal ya, yang tadi menyedihkan sekali. Dan ada informasi tadi itu ini ya, informasi yang terbalik ya. Kalau tidak salah mungkin Kiai Zen pernah baca, atau Kak Kiai Saifullah pernah baca bahwa Israel, dalam beritanya ya, Israel telah menggusur penduduk rumah-rumah penduduk Palestina gitu. Padahal tapi ternyata tadi ya, penjelasannya Pak Gil itu justru rumah-rumah yang digusur oleh Israel itu justru penduduk Israel ya, tadi itu yang dijelaskan. Nah ini saya kaget juga tadi yang dijelaskan Pak Gil itu, karena informasi yang saya dapatkan bahwa rumah-rumah yang digusur itu, dibuldoser oleh alat besar Israel itu, dalam berita itu masyarakat Palestina oleh militer atau pemerintah Israel. Tapi ternyata Pak Gil tadi, terima kasih Pak Gil sudah meluruskan bahwa ternyata yang perumahan-perumahan yang digusur itu justru perumahan orang-orang Israel agar pindah dari jalur Gaza gitu ya, atau keluar dari jalur Gaza. Ini sangat penting sekali ini informasi yang semacam ini, sehingga bisa ikhtiar ini bisa terus memberikan pencerahan dan meluruskan informasi-informasi yang destruktif, informasi yang yang menyesatkan gitu ya. Nah, terima kasih Pak Gil Yakir dan teman-teman Edheim dan Bani Noah yang telah memfasilitasi diskusi yang sangat produktif dan relevan, maslahat bagi kita semua, karena hakikatnya kita ini saudara, sama-sama manusia, keturunan Nabi Adam semua dan Ibu Hawa. Jadi semoga kita tetap dalam damai, dan dalam masa pandemi ini semoga kita semua, Pak Gil Yakir dan teman-teman di Israel sehat, ya kan, sehat. Ini terpenting, ini sehat karena masa pandemi, dan kita semua tetap dalam damai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan kapok diskusi. Semoga kita terus berikhtiar untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Mukti. Kami juga berterima kasih. Sebelum kita selesaikan semua, saya akan sedikit pengumuman sedikit aja buat teman-teman yang ada di Facebook. Mohon maaf, ada cukup banyak pertanyaan yang tidak bisa dibahas karena memang waktunya sudah sangat sempit. Tapi ada pertanyaan yang memang sepertinya saya lihat cocok untuk justru topik bulan depan. Bulan depan kami sesuai dengan tadi visi daripada SKM yang disampaikan oleh Ibu Elisheva, bahwa kita akan memberikan informasi yang benar, informasi yang berimbang dari sisi yang benar juga seperti itu. Dan bulan depan kami akan menghadirkan satu orang warga negara Israel, tapi beliau dari Arab, dari yang dikatakan sebagai orang Palestina. Nah, beliau adalah aktivis, dan nanti beliau akan bersama dengan kita dan menjelaskan. Jadi benar-benar bisa mendengarkan langsung dari orang Palestinanya sendiri itu seperti apa kenyataannya, apa yang terjadi, segala macam. Sehingga ini termasuk salah satu berita ataupun informasi yang berimbang yang akan kami sajikan, yang Edheim Indonesia bisa sajikan. Dan terima kasih juga Pak Kiai Mukti dan Pak Kiai Zen Ma'arif, Pak Saifullah udah bisa hadir bersama dengan kita malam ini. Kita akan bertemu kembali bulan depan dalam topik yang berikutnya, dan masih tetap dalam Abraham Accord untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Shalom.